Kalau Denso bilang, sudahlah kita akhiri semua ini. Enggak, buat kami ini everything start. Berkembangnya perkara ini ada Wakatobi, terus kemudian ada peras memeras di situ, terus kemudian ada juga upaya perdamaian yang akhirnya juga kita zong. Novi dilaporkan sepertinya penggelapan. Dan menurut abang apa yang menjadi alasan Novi tidak mau berdamai sementara pengacara? Tiba-tiba Novi dia menyatakan dia tidak setuju dengan perdamaian itu. Lu tidak setuju dengan siapa? Draft dari kamu, yang bikin kamu, uang di kamu, yayasan Novi, bla bla bla. Masih banyak kekurangan yayasan Novi. Kalau uang itu masih ada, kembalikan. Jangan uang ini kemudian di-delay. Uang ada di tangan habis. Kalau memang minta bagian, ngomong. Kalau mau jadi perampok, jangan jadi maling. Ini mau dibawa kemana perkara? Sederhana. Kembalikan uangnya Agus. Clear. Apa akan ada serangan balik yang bakal dilakukan oleh Agus Salim? Beberapa waktu lalu ada konten di YouTube Denny Sumargo bilang bahwa Yayasan Mbak Novi sudah mengalihkan uang donasi untuk Agus Salim ke korban bencana di Wakatobi gitu. Saya ikuti, kami lihat, kami tunggu tanggapan dari Agus Salim melalui pengacaranya. Ini Bang Yasin Hasan Bayangkara. Ini langsung memberikan statement, memberikan tanggapan, katanya bakal atau sudah melaporkan kalau saat kita wawancara ini? Sudah dilaporkan. Kenapa itu menyalahi hukum, Bang? Kenapa langkah itu yang disebut oleh Denny Sumargo dan Novi bagian akhir, titik akhir, udahlah kita sudahi aja lah nih kisru ini, justru dilaporkan, justru ini perbuatan melawan hukum? Terima kasih ya, karena saya panggil Grace ini dengan Grace karena saya punya ponakan namanya Grace. Saya terbiasa manggilnya Grace. Kalau Denso bilang, sudahlah kita akhiri semua ini, everything is over. Enggak, buat kami ini everything start. Jadi mulai dari sekarang lah kita sudah baru bermula. Karena apa? Dalam suatu perkara pidana, yayasan ini pengurus yayasan ini dilaporkan oleh Farhad Abbas dan kawan-kawan, oleh Agus melalui kantor pengacara Farhad Abbas. Kemudian apapun yang ada di dalam yayasan seharusnya menjadi barang yang tidak boleh tersentuh, tidak boleh bergerak, tidak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan, diagunkan oleh suatu bank. Atau kalau itu berbentuk uang, dia tidak boleh digunakan untuk sementara. Memang pada saat ini proses penyelidikan dan penyidikannya baru lagi dimulai lagi. Ya, yang kemarin kita laporkan Gary, terus hari ini juga kita laporkan tanggal 6 kemarin Novi kita laporkan. Yayasannya sebagai pengurus yayasan dia dalam penggelapan uang. Ini pasca diumumkan bahwa dialihkan oleh Gary CS ke korban bencana Wakatobi. Iya. Padahal dari awal kita sudah bersepakat bahwa dana yang terkumpul itu untuk Agus. Wakatobi belum ada. Sepakatnya kapan, Bang? Pada saat podcastnya Denny Sumargo. Bahkan Denny Sumargo sendiri yang meminta kalau nggak salah pada saat itu pakai rekening Agus saja. Nah, mereka menyetujui lah pakai dana itu Agus, makanya uang itu berbondong-bondong lah. Kita akui juga bahwa ada kebaikan Denny Sumargo pada saat itu mencari dana. Tidak kita kurangi, tidak kita lebihkan. Nah, terus kemudian tetapi nawa itunya uang ini untuk pengobatan Agus. Ya. Belum ada cerita Wakatobi, NTT atau yang lain-lain. Ya. Ini masuk cuma Agus saja. Tetapi kemudian berkembangnya perkara ini ada Wakatobi. Terus kemudian ada peras memeras di situ. Peras memeras, siapa yang memeras, siapa yang diperas? Ada orang yang mengaku-ngaku pengacara. Terus kemudian ada juga upaya perdamaian yang akhirnya juga kita zong. Siapa yang mengaku-ngaku pengacara nih? Mengaku pengacara Gary. Dia sebagai pengacaranya Novi pada saat itu. Di dalam upaya perdamaian, dinamika dalam menangani perkara ini ada upaya perdamaian yang terjadi di Gedung Juang
Ya, di situ berkumpul lah, ada Pablo Benoa Mewakili para donatur ya. mewakili para donatur, mewakili Nopi. Kemudian ada Brian, rekan kita Brian tuh yang menjadi pengacaranya Nopi pada saat itu. Waktu di Gedung Juang itu, Gedung Juang ya waktu itu ya, di Gedung Juang itu deadlock. Karena Farhad Abbas pada saat itu nggak bersedia datang. Kebetulan juga beliau lagi ada acara lain. Setelah dari Gedung Juang, Brian, pengacaranya Nopi, mengajukan permohonan perdamaian, draft. Draftnya isinya damai. Perdamaian, damai, uang itu tetap ada di yayasan, kita setujui. Pada saat itu Brian dan Gary, dia mengajukan draft perdamaian ke Farhad Abbas. Farhad Abbas dilempar kepada kawan-kawan. Bagaimana pendapat kawan-kawan? Kita juga berpendapat bahwa setelah kita baca, sudahlah, toh mereka mau damai. Damai itu dalam arti apa? Uangnya ke Agus Salim? Aku teruskan. Jadi pada saat itu perdamaian itu klausulanya uang tetap ada di yayasan. Nanti langsam kebutuhan Agus berapa? Kebutuhan Agus misalnya 20 juta untuk berobat akan dikeluarkan oleh yayasan. Nanti diganti dengan kwitansi rumah sakit. Langsam. Kita sportif aja daripada tidak sama sekali. Nah, terus kemudian di dalam draft itu tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu huruf atau satu angka pun kita revisi, tidak ada. Jadi draft perdamaian ini benar-benar murni dari mereka, dari pihak Novi ya? Iya, murni dari pihak Novi melalui pengacaranya Gary dan si Brian. Dan belakangan kita ketahui bahwa Gary ternyata orang yang masih kuliah hukum, semesternya masih semester bawah sekali lah. Berarti belum ada apa namanya? Belum ada legacy. Lisensi sebagai advokat dong. Belum ada lisensi sebagai pengacara. Jangankan pengacara, magang pun belum. Bahkan selesai ujian PKPA pun belum gitu loh. Sarjana aja juga belum. Padahal undang-undang advokat dia harus sebagai seorang sarjana hukum, undang-undang advokatnya. Nah, Gary tidak, dia coba melakukan menganggap dirinya sebagai pengacara. Nah, ini kan kita anggap liar. Terus tiba-tiba ada konten kemarin bahwa berarti bisa saya sebut itu sepihak diambil oleh Novi dan juga Deddy Sumargo tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum mereka publish di podcast itu? Tidak ada. Sama sekali nggak ada pemberitahuan? Mereka cuma melalui podcast-podcastnya bahwa uang itu akan dialihkan ke Wakatobi, ke NTT. Kita ya cukup shock juga. Shocknya apa? Lu tuh sekolah yang memberikan advice terhadap si Gary sama si Densu, ini nih pengacara yang dari mana? Pengacara di bawah pohon bambu atau bagaimana? Perkara ini in proses loh di kantor polisi. Kalau in proses di kantor polisi dan yayasan menjadi objek laporan, salah satu menjadi objek laporan yang akan diperiksa, yang nggak boleh bergerak. Dulu kan Grace pernah. Aku ingat dulu perkaranya Jessica Kumala Wongso. Bagaimana bisa Pak Oto marah-marah? Ini barang berubah. Waktu itu Sianida, ditambah cangkir kopi ya. Ditambah. Oto bilang itu tidak boleh dirubah. Karena sebagai barang bukti. Iya, tiba-tiba berubah. Nah ini tidak boleh. Jadi nggak sportif. Nah sama juga dengan yayasan. Uang itu di yayasan loh. Uang itu atas nama Agus awalnya. Kemudian dipaksa. Di bulan November itu dipaksa oleh Gary untuk dialihkan ke yayasan di Pondok Indah, BCA Pondok Indah. Kita sebut aja BCA Pondok Indah pada saat itu. Agus menolak. Akhirnya ditempatkanlah di yayasan. Parkirlah uang ini ke yayasan. Pindah yayasan. Tangan. Iya. Seperti tadi itu janjinya. Ini untuk kebutuhanmu. Jangan sampai kamu salah gunakan. Pada saat itu katanya ada penyalahgunaan oleh Agus. Penyalahgunaan yang mana? Uang itu uang Agus. Kecuali oleh Agus misalnya buat narkoba. Atau sorry itu saya, dia melakukan perbuatan asusila. Atau dia membiayai teroris. Mungkin itu ada penyalahgunaan. Jadi menurut Bang Yasin ketika ada dugaan bahwa Agus ini menggunakan buat kebutuhan pribadi, bukan buat pengobatan, itu nggak apa-apa? Kebutuhan pribadi tidak apa-apa. Agus ini nggak punya rumah. Dia numpang hidupnya. Dan dia buta. Yang mesti kita ingat itu dia itu buta. Dia bukan buta bawaan lahir, dia dibutakan. Terus dia tidak punya pekerjaan.
Dan tidak bisa bekerja Dan normal tidak bisa lagi di- selamanya tidak ada ya, lagi. sepanjang ia hidup. Kalau misalnya orang buta lahir, dia sebetulnya melihat, cuma caranya berbeda. Jadi itu menjadi pembenaran Agus boleh menggunakan uang itu Tidak kita benarkan dalam arti pembenaran, artinya bukan lu untuk boleh pengobatan bebas. saja, tapi juga Iya. untuk membiayai hidupnya ke depan. Itu jadi pembenaran Itu menjadi menurut Bang Yasin. tabungan. Hmm. Itu menjadi tabungannya dia. Dan uang itu sudah atas nama dia. Mau minta pendapat siapapun boleh. Dan itu Kalau- pasti akan menyatakan uang itu uang Agus. Kalau belakangan ada Pablo Benua gitu yang mewakili sejumlah donatur yang juga disebut bahwa donatur juga tidak setuju bahwa uang yang mereka berikan untuk pengobatan Agus disalahgunakan istilahnya, salah gunakan bukan buat pengobatan tapi untuk keperluan pribadi gitu. Itu bagaimana dari Uang itu sudah dilakukan upaya Pandangan. pengobatan oleh Agus. Mhm. Kita lihat beberapa kali transkrip dia harus datang ke kantor ke rumah sakit, itu kan pengobatan, upaya pengobatan. Dan Agus sebetulnya sudah sembuh. Yang saya maksud udah sembuh, dia tuh udah buta total. So, nggak ada yang lagi bisa kita lakukan. Dia udah buta permanen. Bisa kita katakan itu sembuh. Karena pengobatan lagi nggak ada lagi. Total sudah. Jadi intinya adalah Agus Salim ini setelah melakukan pengobatan menggunakan uang itu juga, ini sisa uangnya mau digunakan untuk sebagai tabungan, Tabungan. menggunakan untuk kebutuhan pribadi. Dia mau pulang kampung ke Aceh. Itu rencananya. Rencana dia. Yang bagi netizen itu dipersepsikan bahwa itu menyalahgunakan Tidak. uang donasi tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Netizen, katakanlah ada 1000. Ya, katakan. Dan itu kan beribu-ribu netizen. Donatur katakanlah ada 5.000. Yang teriak-teriak ada 500. Mewakili mungkin yang tidak setuju. Tapi ingat, almarhum Alpin Lim sudah bilang, yang tidak setuju ambil uangnya di saya. Kita sediakan ini box untuk mengembalikan uang-uang dari donatur yang tidak setuju. Silakan ambil. Silakan reimburse. Tapi kan tidak dilakukan. Bahkan sampai kemudian Alpin Lim meninggal, tidak ada satupun. Terus kita masih menganggap mereka donatur-donatur yang betul-betul minta dikembalikan uangnya. Kalau memang dia mau minta dikembalikan, sudah ada kok wadahnya. Sudah ada kok tempatnya, sudah ada orangnya. Tinggal dia kasihkan, ini dulu saya pernah memberikan uang sekian. Saya keberatan. Nah ini kita anggap nih donatur-donatur yang keredoan hatinya tidak ada. Tapi tim pengacara Agus Salim sudah komunikasi dengan Pablo Benua gitu yang mewakili sejumlah donatur juga. Donatur yang tidak setuju ya. Donatur yang tidak setuju dan melakukan upaya hukum di Tangerang. Ada gugatan. Ada gitu gugatan. Ya? Ada gugatan kepada termasuk juga Agus Salim. Itu sudah ada komunikasi? Sudah ada komunikasi dalam arti panggilan negara melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Ada. Ini sebagai tergugat maksudnya ya? Sebagai tergugat, iya. Ada, karena kita wajib untuk datang. Kita datang tadi beberapa kawan-kawan. Cuma di dalam gugatan ini kita anggap ini, bahkan saya tantang buat para pengacara kawan-kawan saya itu, jangan mereka satu langkah pun mencabut laporan gugatan itu. Jangan. Kenapa? Karena kami sudah estimasi. Ya, dari gugatan itu kalau mereka cabut gugatannya, sorry itu saya, lu jauh sekali, memang kita udah perhitungkan. Dia mencabut karena mungkin dia malu. Kenapa? Gugatan itu Kita anggap tidak berdasar? Berdasar. Cuma yang dia tidak lakukan adalah menambahkan donatur itu kan 2 tadi. Ya. Katakanlah donatur yang setuju dan tidak setuju. Setuju untuk menyumbang ya. Tidak setuju atau menarik kembali, buyback. Menarik kembali dananya. Kan ada 2. Yang setuju harus juga dia panggil. Supaya pihaknya tidak kurang. Ini tidak loh. Jadi yang diwakili ini yang menjadi penggugat yang menjadi penggugat hanya donatur yang tidak setuju. Katakanlah donatur, kita sebut aja donatur A. Oke. Yang tidak setuju. Ya. Donatur B yang setuju memberikan donasi ke Agus. Donatur B wajib untuk disertakan dalam gugatannya. Supaya nanti dia bernyanyi juga. Oke, kalau gugatan yang tengah bergulir itu dari gugatan dari para donatur diwakili oleh Pablo Benua, tim pengacara Agus Salim yakin itu lemah secara hukum. Kalau kemarin laporan ke Novi pasca diumumkan bahwa akan mengalihkan uang itu ke bantuan bencana di Wakatobi, pasal apa? Apa perbuatan melawan hukum apa yang diduga dilakukan sama Novi? Novi dilaporkan kemarin tanggal 6 di Polda Metro
saya belum lihat, tapi tadi udah ada selebaran yang dicoret-coret. Itu sepertinya penggelapan dana. Dan karena ada pengalihan. Pengalihan dana yang tadinya dana itu dana Agus. Kemudian dialihkan ke NTT. Kita bukan tidak empati kepada keluarga kita yang ada di NTT. Tapi jangan mereka dikasih makan menjadi racun. Ya. Ini kan barang yang sedang diperiksa. Kemudian nasi, katakanlah nasi ini nasi beracun. Yang diduga racun, katakanlah. Kemudian kita suapin kepada orang. Dan dalam suatu perkara pidana, orang yang disuapin tadi itu, yang memakan itu juga turut serta menikmati. Kan kasihan orang NTT. Sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, diteriakin maling, dipukulin massa. Kalau mau sportif, panggil. Polisinya pasti akan panggil. Jadi seharusnya menurut Bang Yasin, tunggu dulu proses di mana di Polda Metro Jaya yang laporannya sebelumnya, ya. Kemudian ada kepastian hukum dulu nih, status uangnya ini bagaimana, baru kemudian ada langkah berikutnya yang disepakati oleh semua pihak. Betul. Itu maksudnya ya. Betul. Selesaikan dulu lah rumah tangga kita. Bercerai dulu lah kita, baik-baik. Kemudian gono gininya baru kita bagi ke anak-anak. Misalnya kita ketemu orang lain, katakanlah seperti itu contoh kecilnya. Kalau dalam satu rumah tangga, ya bercerai dulu aja lewat pengadilan. Selesaikan dulu aja ini kita. Sederhana kok perkara Agus Salim ini sama Nopi ini. Uang itu uang Agus. Yang tidak setuju uang yang diberikan kepada Agus, silakan ambil. Sisanya yang setuju balikin dong. Ya nggak? Jadi tadi kita bilang, ada donatur A yang tidak setuju, nyesel kepada Agus memberikan donasi. Lu ambil duit lu. Nah, bagaimana donatur yang kemudian secara redo ikhlas karena Allah Ta'ala memberikan donasinya, terus uang ini dikembalikan? Mereka izin gak sama donatur itu? Kalau dia, tadi kita bilang ada 5.000 donatur, 500 orang mengatakan iya, 4.500-nya mayoritas loh, belum ditanya dia. Terus apa kemudian mewakili? Kan tidak. Apa yang membuat tim pengacara Agus yakin bahwa perbuatan Novi kemarin yang diumumkan melalui podcast Denny Sumargo itu adalah perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adalah penggelapan? Apa yang membuktikan? Hanya karena tadi bahwa itu uangnya Agus gitu ya? Atau ini terkait dengan pertanggungjawaban keuangan dalam sebuah yayasan? Karena kita tahu itu kan punya dasar hukum ya, dan ada aturan yang mengikat mengenai penggunaan anggaran di yayasan. Iya. Pak, aku lupa tanggalnya, tapi di bulan Desember kita mediasi diundang oleh Kementerian Sosial. Dan pada saat itu hadir beberapa petinggi. Gus Ipul, ada Gusmen di situ. Nah, terus kemudian ada beberapa dirjen, ibu dirjen aku lupa, tapi dia memberikan kisi-kisi. Yayasan Nopi bla bla bla. Dalam tanda kutip. Masih banyak kekurangan Yayasan Nopi. Bla bla itu apa bla bla? Masih banyak kekurangan izin-izin. Termasuk salah satunya adalah proses penarikan dana dari masyarakat. Dan pada saat itu dikatakan oleh Ibu Dirjen, suatu yayasan ketika dia menarik dana dan sudah menghasilkan dana, kalau jumlah penarikan dana dari partisipasi masyarakat sudah 500 juta, di atas 500 juta, maka wajib untuk diaudit secara eksternal. Kalau di bawah 500 juta, wajib diaudit secara internal. Kemudian dilaporkan ke Kemensos. Kalau itu tidak dilakukan, berarti yayasan ini menjadi gelap sekali. Kemarin sudah ditegaskan oleh pihak Kemensos bahwa Yayasan Novi selama ini tidak menjalankan salah satunya aturan itu. Salah satunya. Spesifik untuk donasi buat Agus pun itu kan lebih dari 500 juta. 1,3. Berarti kan sebenarnya saya coba untuk baca di Undang-Undang Yayasan ya, Bang Yasin, emang di pasal 53 itu, pasal 53 bilang bahwa yayasan, pasal 52, bahwa yayasan itu wajib mengumumkan laporan tahunannya untuk benar, kalau memperoleh bantuan dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, termasuk dalam ini donatur yang jumlahnya sampai ribuan tadi, di atas di 500 juta itu wajib untuk diaudit oleh akuntan publik. Akuntan publik berarti kan harus diumumkan kepada publik. Berarti selama ini itu tidak dijalankan. Apalagi kemudian spesifik kita ke uang donasi untuk Agus Salim pun itu belum dijalankan ya? Kalau dijalankan atau tidak dijalankan pada saat itu, pada saat kita di Kemensos, itu belum. Itu kata Kemensos? Kata Dirjen. Kata Dirjen pada saat itu. Ibu Dirjen, saya lupa namanya.
Ibu Dirjen bilang, Yayasan Nopi masih banyak kekurangannya. Dan pada saat itu mereka mengadukan Agus. Kemudian diketemukan tidak mau. Diadukan ke pihak Kemensos maksudnya. Kemensos. Terus Dia saat mencari perlindungan. jadi saat mau dipertemukan dengan Agus malah justru nggak hadir. Tidak hadir. Pihak Novi. Dan mereka akan selalu seperti itu. Seolah-olah mereka yang paling pemberani, tapi ketika konfrontir nggak berani, nggak datang si Novi. Tapi laporan, oke, itu di Kemensos, pihak Novi nggak datang. Laporan di Polda Metro Jaya yang bergulir tidak jauh sebelum tanggal 6 kemarin juga sudah ada laporan kan? Sudah ada itu laporan. Tapi diikuti proses Sama Novi. permintaan keterangan. Kita lihat kayaknya dia datang. Mungkin karena udah menyangkut konsekuensi kurungan ya. Kalau dia tidak datang kan menjadi konsekuensi kurungan. Kalau perdata kan mengganti rugi saja. Karena ini sudah menyangkut nasibnya dia. Dan dia bisa dipenjara oleh karena kalau misalnya dia tidak datang atau lalai menganggap remeh panggilan polisi, penyidik, ya dia mungkin datang. Dia datang. Kita lihat sih kayaknya dia datang pada saat itu. Sejauh mana proses pelaporan yang pertama? Laporan yang pertama apa? Laporan pertama sama kalau nggak salah pemerasan atau penggelapan dana. Sama juga Sama ya berarti dengan Gary ya, tapi yang kita Gary sebagai pengurus yayasan. Iya, Kalau yang kemarin tanggal 6 adalah Novi. Karena juga karena uangnya dialihkan kepada pihak lain, dalam hal ini adalah korban bencana Wakatobi. Jadi sebenarnya penyelesaian seperti apa sih yang diharapkan sama pihak Agus sih, Bang? Perkara ini sebetulnya sederhana sehat loh, gampang banget ya menurut saya. Saya kok jadi pengacaranya kita sportif aja. Nah ini juga aneh juga ya, kalau misalnya seorang klien gonta-ganti pengacara, berarti kliennya bermasalah. Siapa yang gonta-ganti pengacara? Novi. Berapa kali dia gonta-ganti pengacara. Bahkan terakhir itu Pak Riki Sitohang, teman main golf saya. Hari-hari saya ketemu di lapangan golf sama Pak Riki Sitohang. Tiba-tiba kemarin waktu Alvin Lim meninggal dunia, dan dia sudah berkali-kali dia bermuruh. Dia ngomong sama saya, gue udah bermuruh ngomong sama Novi, jangan kau alihkan ini barang. Tiba-tiba pengacaranya ditikung lagi sama dia, dialihkan. Dan ingat, Novi itu sudah berkali-kali bilang dia mau mengundurkan diri dari yayasan. Kalau seperti ini, dia melarikan diri bukan mengundurkan diri. Perkara ini sederhana. Tadi saya bilang, uang Agus kembalikan aja dulu ke posnya. Kalau dia tidak sudi dengan uang Agus, donatur itu tidak sudi lagi kepada Agus. Yang sudi aja. Ya. Donatur yang putih sajalah, yang memang dia redo ikhlas. Karena apapun yang kita berikan akan ada catatannya di mata Tuhan. Dan dia yang pada senang menderma, dia orang-orang yang donatur yang memang berharap ridho ilahi, itu aja yang dikembalikan. Jangan semuanya dimakan gitu loh. Itu ada uang orang, bos. Pertanyaannya bagaimana juga perasaan orang itu. Dia udah udah memberikan uang untuk Agus, dan Agus tetap berjalan dengan biaya yang ada. Agus tuh berjalan dengan biaya yang ada. Kawan-kawan yang cari uang, diketuai oleh Rapi. Ada teman kita namanya Rapi. Dialah mencari uang. Dialah yang melakukan perlawanan. Dia mencari donatur baru. Dan alhamdulillah mulai terisi itu pos. Jadi setelah ada polemik mengenai dana donasi ini kan dibekukan gitu. Agus gak bisa akses lagi kan, gak bisa minta. Sedangkan Agus dibekukan. Sama sekali dirampok. Udah gak ada di Agus itu. Kalau dibekukan mungkin kita bisa upaya ke bank pembeku. Yang dibekukan itu ini gak ada. Berarti diambil dari rekeningnya Agus, dipindahkan ke rekeningnya yayasan. Dipaksa ya. Bahasa Anda adalah dipaksa dipindah dari rekeningnya Agus ke rekeningnya yayasan. Akhirnya Agus tidak bisa menggunakan uang itu. Bukan tidak bisa menggunakan, nggak ada lagi. Nggak ada akses. Bukan nggak ada akses, nggak ada uangnya. Dan sekarang akhirnya ada donatur baru yang membantu Agus masih proses pengobatan juga. Agus ini sekarang sudah, ya tentunya terbatas, dia manusia biasa lah. Sakit hati, sedih, merasa haknya kok nggak dikeluarkan dan terlalu bertele-tele. Terus dia harus mengais-ngais untuk mendapatkan uang itu. Dan yang mesti kita ingat ini,
Agus ini dibutakan, bukan buta, bawaan lahir. Ada Agus tuh yang di Lombok, dia tidak punya tangan, tapi bisa melakukan tindak pidana. Nah itu dia bawaan lahir. Dia sebetulnya dia bisa memegang apa aja secara kita. Cuma Tuhan caranya ngasihnya, caranya beda. Kalau Agus ini dalam keadaan sehat dibutakan. Pertanyaan kita sederhana. Pelaku pembuta itu kalian anggap apa? Pahlawan? Atau orang yang berjasa membutakan Agus? Terus bagaimana perasaan istri Agus? Bagaimana perasaan orang tua Agus yang melahirkan, membesarkan dia? Terus kita mau diemin aja? Harusnya netizen juga bisa lihat itu gitu. Jangan cuma sepihak aja dari Nopi. Dan berkali-kali Nopi sudah berkali-kali Nopi ganti pengacara. Semua pengacara menginginkan perdamaian. Ada Brian, ada Firdaus Oyobo, ada juga Pak Riki Sitohang kemarin yang terakhir ya. Kalau yang lain-lain kita anggap itu pengacara yang ikut rame-ramein aja lah, jadi pengacau acara. Karena apa? Sederhana kok kalau mereka mau. Seperti Bang Riki mau damai loh. Firdaus mau damai. Brian damai disaksikan oleh si Abraham Silaban. Jadi mau tidak damai, yang tidak mau damai siapa? Yang tidak mau damai ya Nopi, Brian dan Gary. Di bulan Desember 2024 mengajukan draft perdamaian. Tidak ada satu huruf pun draft perdamaian ini yang Farhad Abbas revisi. Nggak ada satu huruf pun, nggak ada satu angka pun yang kita revisi. Menurut Abang apa yang menjadi alasan Novi tidak mau berdamai? Mungkin uangnya sudah habis. Ya, saya tahu pertanyaan itu. Yang pertanyaan itu, kenapa tidak mau damai atau diperpanjang-panjang? Padahal pengacara-pengacaranya yang mendampingi pengacara-pengacara untuk damai. Apa alasannya? Riki Sitohang bilang sama saya di lapangan golf, kita damain aja. Kita damain aja. Nah, lantas apa alasannya? Pertanyaan itu persis sama juga dengan kita. Dan akhirnya kita berasumsi, oh bos, uang ini udah habis. Habis berarti dihabiskan oleh siapa, untuk apa? Itu menjadi pertanyaan. Iya, sebenarnya sederhana. Pertanyaan itu tinggal bilang aja sama dia. Kok kamu bisa berganti-ganti pengacara? Yang pertama. Yang kedua, beberapa pengacara, kalau kita minta pendapat, termasuk Pak Riki, minta supaya damai. Firdaus damai. Brian mengajukan loh. Brian bahkan bukan cuma menjadikan statement, mengajukan draft perdamaian dan tidak satu huruf pun kita revisi. Tiba-tiba Nopi setelah di meja bundar disaksikan semua wartawan, puluhan wartawan, disaksikan semua tim, disaksikan timnya Nopi, udah mau damai, sudah oke. Pada saat Desember itu di Kuningan itu, atensinya Nopi cuma minta satu, tolong nama Denny Sumargo disertakan di perdamaian itu. Kita kemudian mengakomodir, Farhad Abbas mengakomodir. Masukin nama Denny Sumargo. Kemudian Abraham Silaban bilang, Bang Farhad, ini kan di dalam klausula tidak ada kewajiban abang untuk mencabut laporan terhadap Nopi. Farhad Abbas tanpa taring aling-aling, tanpa beban, dia menyatakan, besok jam 10 saya pastikan laporan saya terhadap Nopi saya cabut. Itulah Farhad Abbas. Gede hati. Karena apa? Tujuannya untuk berdamai. Tujuannya kepada klien kita. Jangan sampai klien kita menjadi korban pengacara. Gitu loh. Jangan sampai bebek ngambang lepas. Yang tadinya sudah mau masuk kandang. Tapi kenapa itu gagal? Nah, pertanyaan itu bukan dari kita. Pertanyaan itu kenapa ini gagal? Kita juga mempertanyakan kenapa ini gagal. Kan draft dari kamu. Kita nggak revisi, uang ada di kamu. Dan uang itu tetap ada di yayasannya Nopi. Kita tidak sanggah. Kita tidak revisi uang itu, mungkin lu kembalikan dong ke Agus. Tidak. Kita setuju uang itu ada di Nopi. Taruh dulu lah di yayasan. Taruh aja tetap di yayasan. Nanti lansam oke. Mau mereka tuh udah kita akomodir semua. Ayo lu maunya apa? Yang penting damai. Begitu mau tanda tangan Abraham Silaban sudah membuka dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah perdamaian. Begitu mau sign, bicara pertama Abraham Silaban, kedua Brian pengacaranya, sebelahnya Nopi, kemudian Krisnamurti, kemudian Farhad Abbas. Pas giliran Farhad Abbas memberikan statement di mic, tiba-tiba Nopi
ambil lagi mic di sana. Dia menyatakan dia tidak setuju dengan perdamaian itu. Pertanyaan kita satu, lu tidak setuju dengan siapa? Dengan draft siapa? Draft dari kamu, yang bikin kamu, uang di kamu. Terus kita mau disalahin, salah kita di mana? Coba pertanyaannya. Salah Farhad Abbas dan kawan-kawan di mana? Salah Agus ada di mana? Itulah yang kemudian kita juga mati langkah juga. Ini mau dibawa kemana perkara? Gitu loh. Semua udah kita akomodir. Nama Densu kita akomodir. Kita mau bikin apa lagi? Tiba-tiba juga di dalam perjalanan, dan sorry ya, aku tambahkan ada yang terlewat. Pada saat itu Brian merasa harkat martabatnya diinjak-injak oleh Novi sebagai pengacara. Dan dia menyatakan mengundurkan diri hari itu. Saat itu juga? Iya, dan dia sampai sedih. Yang gak bisa kita bohongin. Air matanya sampai keluar. Dia merasa harkat martabatnya diinjak-injak. Dan kita sebagai teman sejawat, kita teriakan pekikan bahwa hidup pengacara. Ya, karena kita juga sejawat sama dia. Dan memang pengacara pada saat itu ya seperti Brian. Prestasi pengacara menurut saya, prestasi pengacara cuma satu. Ketika seorang pengacara hadir sebagai orang yang bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa, itulah pengacara. Kalau dia memperpanjang ini perkara ini tadinya mudah menjadi susah, itulah pengacau acara. Tapi kan dalam kasus ini Abang sudah gambarkan tadi sebenarnya para pengacara, semua pengacara yang pernah mendampingi Novi itu mendorong untuk ada perdamaian, tapi Novi sendiri menyatakan bahwa ia menarik kembali usulan yang berasal dari dirinya ya, bersama-sama dengan tim pengacara. Tadi dugaan atau tudingan Abang mengerikan loh, bahwa uang itu bisa jadi udah nggak ada sebenarnya. Iya, kita menduga kalau itu uangnya ada dan mereka mau damai, ya udah kembalikan aja ke Agus. Seberapa sulitnya sih? Katakanlah sekarang mungkin uangnya udah 1,5 miliar. Ya. Tinggal dihitung aja, kan tadi ada audit. Pertanyaan kita, apakah dia sudah melakukan kewajiban dia terhadap negara? Kalau kemarin di beberapa kesempatan nunjukin ada mutasi rekening ini dan lain-lain, itu cukup atau tidak, Bang? Kita nggak pernah lihat itu, nggak pernah diperlihatkan. Dia cuma sepihak aja. Kita cuma satu aja, uangnya masih ada apa enggak? Kalau memang uangnya udah ada, rincik dong. Ini dari sini. Yang tidak merasa pengen uang itu dikembalikan, kembalikan ke Agus. Yang ingin mengembalikan, kembalikan dong, itu haknya orang. Hak donatur, bukan haknya Novi. Sebagian yang tidak ingin dikembalikan, kembalikan, itu haknya Agus. Bagaimana posisi yayasan? Yayasan memang untuk berdiri untuk masyarakat gitu. Kalau untuk komersil, lu jangan bikin yayasan. Tujuan sosial. Bang, terakhir. Jadi kan Abang tadi di awal mengerikan juga ya, Abang bilang tadi ya, bagi Novi, Denny Sumargo ini adalah akhir ya, karena mau penutupan nih dengan kemudian mengalihkan uang donasi yang buat Agus Salim ke korban bencana Wakatobi. Tapi Abang bilang tadi bahwa bagi kami ini justru adalah permulaan. Permulaan buat apa, Bang? Apa akan ada serangan balik yang bakal dilakukan oleh Agus Salim? Setiap pengacara punya pengalaman bekerja. Setiap pengacara punya pola untuk melakukan perdamaian, menyelesaikan perkara. Dan saya pikir beberapa pengacaranya Novi juga sepakat dengan kita. Karena mereka punya hati nurani. Ya. Kemudian Denny Sumargo bilang, everything is gonna be over. Ya, semua udah selesai. Enggak. Di mata kami ini baru bermula. Dan kita laporkan kemarin. Kita tidak pernah tadi ngaling-ngaling. Kita bekerja memang, kita tidak dibayar loh Agus. Kita memang tujuannya tidak untuk Apa target dari tim pengacara Agus Salim? Ada audit besar-besaran untuk Yayasan Novi? Kembalikan uang ke Agus. Kita nggak peduli mereka audit atau enggak. Karena itu negara urusannya. Itu Kemensos yang punya wewenang. Kami cuma satu, kembalikan uang Agus. Yang hak menjadi hak gitu. Jangan kemudian hak orang ditahan-tahan. Di situ ada menyangkut jiwa orang. Dan dia udah dibutakan. Terus kita mau diem aja. Dia dibutakan, buta matanya. Kita mati lampu aja gelagapan apa gimana, sampai buta. Dan nggak ada profesi lain yang dilakukan oleh Agus. Profesi dia cuma satu, si buta. Dan dia tidak berpodcast, dia tidak punya apa-apa. Maksud Abang dia tidak bisa kembali normal bekerja seperti kita? Uang itulah parameter hidupnya dia. Kalau itu ditahan, bagaimana perasaannya Agus? Terus Novi mau menari-nari terus di penderitaan Agus. Novi CS, Gary CS. Saya nggak tahu ya. Saya masih beranggapan Denny Sumargo masih sangat baik lah, masih suportif lah.
Tapi kalau yang Gary, Nopi, mereka lebih yang kerok-keroknya itu. Sederhana kok. Kalau uang itu masih ada, kembalikan. Kalau kamu mau minta bagian, ngomong. Gitu. Jangan uang ini kemudian di-delay. Delay uang ada di tangan habis. Mungkin handphone akan terbaru yang keluar. Gatel kita men. Kalau memang minta bagian, ngomong. Kalau mau jadi tamak sekalian. Kalau mau jadi perampok, jangan jadi maling. Gitu. Jadi sebenarnya penyelesaian kasus ini lagi-lagi balik lagi ke hati nuraninya Nopi dan Gary. Sederhana. Kembalikan uangnya Agus. Clear. Semua laporan polisi Farhad Abbas, saya yakin Farhad Abbas akan cabut. Pasti, nggak mungkin ya. Farhad Abbas itu berjiwa besar. Saya mewakili Farhad Abbas lah. Saya datang ke sini pun tanpa izin dari Farhad Abbas. Tapi saya pikir dia orang yang paling sportif. Jangan hak orang di-delay. Uang itu berarti buat Agus. Uang itu mungkin nggak berarti buat si Nopi, nggak berarti buat Denny Sumargo. Tapi uang itu berarti buat orang buta. Dan dia buta. Sekali lagi ya, dia itu buta. Dia bukan buta dari lahir. Dia dibutakan. Ya. Semoga bisa clear ya Bang. Clear Amin. dalam arti mengclearkan komunikasi. Kalau saya lihat juga, saya ikut ya di berbagai statement di macam-macam di berbagai media. Saya kira dengan Abang menegaskan bahwa penyelesaiannya sih balik lagi ke Novi. Novi kalau punya hati besar bisa kemudian memegang sebenarnya kunci untuk menutup pintu dalam arti sebagai solusi dari kontroversi ini. Makasih Bang sudah hadir di podcast ini. Kasih. Thank you ya. Sehat selalu ya. Amin. Mudah-mudahan juga keadilan bisa buat Agus. Dan Terima buat kasih. para donatur, jangan pernah menyesal untuk menyumbangkan, karena berapapun yang kalian keluarkan pasti akan dicatat sama Tuhan. Karena Tuhan punya tentara namanya malaikat kebaikan, dan dia mencatat semua. Buat orang-orang yang tamak, orang-orang yang mendelay, satu saat kamu akan mengerti betapa berartinya uang itu buat Agus. Kalau dia udah masuk penjara. Dan saya doakan mudah-mudahan ada hidayah buat Nopi dan Gary, ya, supaya dia mengerti artinya buta itu bagaimana. Thank you ya Grace. Terima kasih Bang ya Bang udah hadir di sini. Thank you ya. Senang dipanggil ke sini. Thank you ya.